So, let's continue our lesson. Mari kita lanjutkan materi kita selanjutnya. Karena di pertemuan pertama kita sudah ngebahas tentang how to make a simple sentence. Jadi pertemuan pertama kita sudah ngebahas tentang bagaimana cara membuat kalimat sederhana, talking about your hobby, membicarakan tentang kegiatanmu sehari-hari. Nah, terus last week, minggu kemarin, kita ngebahas tentang ing-ingan. Itu tentang what are you doing, apa sih yang sedang kamu lakukan, pokoknya kejadian yang sedang berlangsung gitu ya. So, today we're gonna learn about the simple past tense. Anyone, do you know what simple past tense is? Ada yang tahu simple past tense itu apa? Hah? Lampau, Bu. Pinter. Apanya yang lampau? Lampau, Bu. Kejadian sedang lama, Bu. Kejadian yang lalu, Bu. Kejadian yang lalu, pinter. Berarti kalau yang di simple present kemarin kita pakai verb one. Lalu yang di what are you doing ing kemarin pakai verb ing. Kalau yang simple past tense ini pakai verb berapa ya? Verb 3, Bu. Jangan banyak-banyak, Mas. Betul. Verb 2. Yuk, lanjut. Ya, simple past tense is used to talk about a completed action in the past. Jadi simple past tense ini digunakan untuk menyatakan kejadian atau apapun yang sudah terjadi di waktu lampau atau di waktu lalu. Misalnya tadi pagi, itu sudah masuk past tense belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Pinter. Maghrib tadi itu sudah termasuk simple past tense enggak? Ya, Bu, termasuk. Termasuk, Bu. Simple past tense, Bu. Lalu melewati, Bu. Iya, karena sudah lewat. 5 menit kemudian itu masuk simple past tense enggak? Masuk, Enggak, Bu. Enggak, Bu. 5 menit kemudian. Itu future, Enggak, Bu. Bu. Nggak masuk past tense, pinter. Dia masuk ke future. Ya, Nanti future kita akan tense. membahas itu. Ya, satu-satu ya. So, let's continue. Nah, if we talk about the simple past tense, we also have to learn about. Jadi, kalau kita ngomongin tentang simple past tense, kita juga harus belajar tentang verb. Kalau verb 1 sudah paham ya. Apa stay? Menetap. Menetap. Tinggal. Atau menetap. Salah. Saya tulis di bawah sini. Tinggal. Jangan deh, nggak kelihatan di sini aja. Tinggal itu dalam bahasa Inggris punya 2 arti. Stay sama live. Bedanya apa? Ada yang tahu? Bedanya stay sama live. Artinya ini sama-sama tinggal. Tapi mereka beda. Kalau stay itu mungkin ada di luar kota, Bu. Kalau live kan mungkin di tempat asalnya gitu. Kalau di luar kota, meskipun rumahnya sendiri, apakah masih termasuk stay? Kalau live itu tinggal, kalau stay itu tinggal, kalau live itu siaran, Bu. Kalau live apa? Siaran. Siaran kata Ibu, live kata siaran, Bu. Tulisannya bener, live. Jadi live ini, oh ya wes gini wes, saya tulis lagi. Ada juga live punya arti siaran langsung. Oh. Bacanya live. Live. And this is bacanya live. Live. Beda. Ya. Ini lagi live, ini I live. Yuk, sekarang kita bahas. Kalau live, ini tinggal di rumah. Entah itu kalian lagi tinggal di rumah mertua atau di rumahnya siapa, yang pasti itu sudah menjadi rumahmu atau rumah yang kamu akan kemanapun kembalinya nanti akan ke situ, ke rumah itu, ke tempat itu namanya live. Tapi kalau stay, kamu hanya menetap sementara. Contoh,
I stay in a hotel for 2 weeks. Saya menetap di hotel selama 2 minggu. Lah, itu bedanya. Paham sampai sini? Paham, Bu. Meskipun dalam bahasa Indonesia artinya Paham, Bu. stay and live itu sama-sama tinggal, menetap, tapi bedanya stay itu tinggal sementara, kayak contoh tinggal di menetap di kos-kosan, tinggal di kos-kosan, di hotel, lah itu pakai stay. Tapi kalau live sudah di rumah yang kamu nyaman di situ dan kemanapun kamu pergi kamu akan kembali lagi ke situ, itu pakai live. Kemudian kalau live itu siaran langsung. Adakah lagi yang tanya, loh Bu, kalau ini kan juga live. Ini juga live, artinya hidup. Hidup. Hati-hati. Oke, yuk kita lanjut. Cry, what is cry? Menangis. Menangis, Bu. What is tadi? Sedih, Bu. Sekolah. Sekolah, Oh, tadi. Belajar. belajar. Tapi kalau biasanya ada tanya, kamu sekolah di mana? Bahasa Inggrisnya apa ya? I study in. Kamu, bikin pertanyaan. Kamu sekolah di mana? I'm school STI Pemuda. Where, Bu? Where, Bikin Bu? bikin pertanyaan bahasa Inggrisin. Kamu sekolah di mana? Where, Bu? Pakai where, Bu? Berapa? Where school? Where you study? Where are studying? Kamu sekolah di mana? Gimana? Where is your Where school? are your study? Coba tuh, gini deh, coba tulis di kolom komentar deh. Coba tulis. Sepertinya masing-masing punya pendapat yang berbeda-beda. Coba tulis. Where do you school? Where do you school? What school do you go to? Bener, Bu. Where is you studying? Where are you studying? Nah, ini. Yuk kita bahas yuk. Kamu sekolah di mana? Secara orang Indonesia, terutama anak-anak zaman dulu sekolah-sekolah itu, kalau ditanya, kamu sekolah di mana? Bahasa Inggrisnya apa? Pasti karena ada sekolah di sini, jadi pasti ada kata-kata school. Benar. Where do you school? Where is your school? Nah, padahal kalau orang sana nanyakin kamu lagi sekolah di mana, itu mereka pakai study. Jawab ya. Maybe. Ada yang gini, bener-bener juga ini. Where do you go for Kemana kamu pergi? Where do you go? Hah? What school do you go to? What school? Di sekolah apa? Kamu di sekolah apa? Kepanjangan. Biasanya mereka pakai where do you study? Lebih simpelnya kayak gitu. Oke, lanjut. Play, Main. work. Bekerja. Kerja. Ini bacanya apa? Ini bacanya apa? Kerja. Baca. Work. Pronounce. Work. Kalau ini, yang atas ini work, bukan work. O-nya nggak jadi bulat. O-nya nggak bulat. Work. Lebih ke work. Iya, jadi O-nya nggak bulat. Kemudian kalau ini walk. A berubah jadi O. L-nya nggak dibaca. Walk. Ini apa? Work. And this one is walk. L-nya nggak dibaca. Oke, lanjut. Yuk. Kemudian, ini irregular verb. Kata kerja beraturan. Gampangnya adalah inget-inget aja. Kalau beraturan mesti ditambah ed.
stay, stayed, cry, cried. Loh Bu, Y-nya kok berubah jadi I? Aturannya seperti itu. Apakah ada alasannya? Nggak ada alasannya. Alasannya memang sudah modelnya kayak gitu dari sananya. Itu. Sama seperti kenapa bendera kita warnanya merah dulu? Ya, karena itu perjuangan kita, ada alasannya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, ada beberapa hal yang nggak ada alasannya. Tuh. Jadi memang cry, kalau belakangnya Y, study, belakangnya Y, itu dia berubah jadi I. Jadi cry, cried, study, studied, play, played. Nah, Bu, play ini belakangnya juga Y. Kenapa kok nggak berubah jadi I? Sudah dari sananya, played. Nah, jadi gimana caranya kita bisa menemukan tips dalam menghafalkan ini? Nggak ada tips, hafalin aja. Itu. Lanjut. Yang pertama ada regular verb, kata kerja beraturan, ed. Kemudian ada irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Nah, kalau tidak beraturan, dia bisa sama atau berubah dari verb 1 ke verb 2-nya. Kita sekarang nggak ngomongin verb 3 dulu ya. Jadi memang nggak saya bahas verb 3-nya. Belum waktunya kita ke sana. Cut. Cut. Apa ini cut? Memotong. Memotong. Potong. Memotong, Bu. Memotong. Come berubah jadi came. What is come, came? Datang. Datang, Bu. Kemari, Bu. Datang. What is drink, drank? Minum. Minum. Lah, bahasa Inggrisnya mabuk itu drunk. Oh, drunk. Are you drunk? Apa kamu lagi mabuk? Are you drunk? Pakai ini. Ya. Kalau Tapi- drug itu apa, Bu ya? apa? Drug. Narkoba. Drag itu narkoba. Balap, Bu. Drag race. Ayo. Balapan. Kalau drag itu apa? Apa sih? Ini loh, Bu, tanya yang drag web kedua itu loh, Bu. Drag itu apa, Bu, artinya? Drank ini. Oh, drag. Di Iya, Bu. verb 1, verb 2, verb 3 itu artinya sama, anak-anak. Yang Tapi kok membedakan drunk, adalah kok mabuk, Bu? penulisannya. Makanya saya kan bilang stay, stayed, stayed itu artinya sama. Tinggal cry, cried, cried sama. Come, came, come sama. Artinya datang. Hanya saja tergantung konteksnya kapan kamu ngomong. Oh. Itu kalau bahasa Inggris. Kalau di bahasa Indonesia kan kemarin aku datang, besok saya akan datang. Lah tetap kan datang kan. Tapi kalau di bahasa Inggris ketika kamu menyebutkan saya akan datang, I will come. Kalau kemarin saya datang, I came to school. Duh, beda vocab jadinya, beda verb. Gitu. Memang agak ribet ya bahasa Oh, Inggris. bukannya kalau beda tulisan itu beda arti, Bu, ya? Beda tulisan ada yang beda arti, memang. Verb itu sama kayak di Indonesia. Kosakata itu nggak hanya pernah punya kamus yang tebel sampai tulisannya 100 miliar kata. Nah, waktu Nah, Nah, Ibu. kalau itu kan zaman dulu ya pakai kamus-kamus yang tebel gitu, 50 juta kata. Nah, memang kalau dalam bahasa Inggris itu banyak yang memiliki kata-kata yang sama, memiliki kata-kata yang beda tapi maknanya sama. Ada juga verb 1, verb 2, verb 3 yang bisa jadi artinya sama tapi tulisannya berbeda tergantung kapan penggunaannya. Nah, gitu. Jadi sekarang kita nggak usah jauh mikir kemana-mana, fokus aja. Kita sekarang ngebahas simple past tense ada hubungannya sama verb 2. Kita ngehafal verb 2 dari mana? Dari verb 1. Karena kemarin kita sudah, ya waktu pertemuan kedua itu kita sudah ngebahas verb 1. Kata dasar, mungkin sebagian dari kalian sudah hafal. Cut, come, drink, read, write. Banyak, cook, drive, banyak. Lalu sekarang kita akan ngebahas verb 2. Makanya saya ajarin dulu, verb 2 ini beda loh ternyata penulisannya. Ada beberapa yang berbeda tulisannya. Nah, kayak gitu loh. Jadi kita kenalan dulu sama verb 2. Gitu. Jangan mikir jauh-jauh, Bu ada verb ini, iya nanti. Gitu. Karena kalau kita ngebahas tentang kamus suatu kosakata,
nggak akan selesai satu semester, bahkan 1 tahun pelajaran pun nggak akan selesai. Kecuali kalian belajar sendiri menghafalkan kosakata dalam bahasa Inggris. That's much be better. Itu akan jauh lebih bagus. Ya, makanya saya selalu bilang, tolong TV, handphone itu diganti ke bahasa Inggris. Jangan pakai bahasa Korea. Ya kan? Karena apa? Ketika kamu mainan handphone, buka HP, di situ tertulis misalnya, coba. Bu, boleh tanya, Bu? Nah, di saya, kenapa? Kenapa? Bu, izin tanya. Heeh. Itu, Bu, kenapa bahasa Inggris itu dijadiin bahasa internasional ya, Bu ya? Kenapa nggak ngambil bahasa lain aja, Bu? Negara apa yang menjajah dunia paling banyak? Itu jawabannya. Inggris, Bu. Nah, kan? Berarti orang Inggris itu ada di hampir seluruh negara di pelosok dunia. Betul atau tidak? Betul sekali. Betul, Dan Bu. akhirnya dia dengan bahasanya dan budayanya dia masuk. Misalnya ya, habis jajah Indonesia, ada yang ketinggalan satu kompi, lalu menikah dengan orang lokal. Otomatis anaknya kan juga pasti diajarin bahasa Inggris. Turun temurun, sekolah ke luar negeri anaknya. Ya, itu sama. Itu, Bu, kita kan juga pernah, mungkin ada yang tanya gini, Bu, kita kan juga pernah dijajah sama Jepang. Kenapa kok kita nggak bisa bahasa Jepang? Nah, kenapa nggak? Silakan cari jawabannya sendiri, karena itu bukan kapasitas saya dalam hal Jepang. Yuk, lanjut yuk. Excuse me, Miss. Cut. Jadi dalam bab 1, yes please. May I ask, Yes please. kenapa bahasa Inggris sama Amerika itu beda ya, Bu? Beda. Nah ini, nggak ikut pertemuan pertama. Pertemuan pertama Iya. hadir apa enggak? Hadir tapi saya nggak dengarkan, Bu. Salahnya siapa? Salah. Saya, Bu. Iya, salahnya Solikin itu. Di pertemuan pertama dalam kelas bahasa Inggris, I always told you, saya selalu mengatakan, bahasa Inggris itu ada banyak. Loh kan, diterangno ilang areke. Mas Kris. Bahasa Yeah, Inggris yes. itu ada beberapa. Sama kayak bahasa Indonesianya orang Surabaya, sama bahasa Indonesianya orang Jakarta. Lo, gue, aku, kamu. Beda kan? Benar. Iya enggak? Iya, Bu. Nah, di bahasa Inggris itu ada British English. Penggunanya adalah UK. Ada American English. Penggunanya adalah USA. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, UK ini kayak bahasa formal. Aku, saya, aku, kamu. Tapi kalau American ini lebih ke slang. Lo, gue, WhatsApp. Lagu-lagu. Kalau kalian dengerin artis-artis atau film Hollywood itu kebanyakan bahasanya pakai American. Kecuali kalian nonton Harry Potter. Harry Potter itu yang Hermione Ginger yang cewek itu pakainya British. Adele penyanyi itu juga pakai British. Jadi aksennya agak lebih formal, kaku, beda. Terus ada juga bahasa Inggris Australia. Australia ini kan kalau lihat peta atau globe ya, Australia ini kan di bawahnya Indonesia. Masih ingat peta atau globe? Pernah sekolah dulu? Ya, Dulu Bu. pernah sekolah kan? Nah, ya pintar. Pernah, Bu. Nah, sedangkan Australia ini sama Amerika dan UK sama USA jauh nggak? Tempatnya maksudnya, jaraknya, distance-nya jauh banget. Tahu, Bu. Dan mereka punya aksen Australia sendiri. Gitu loh. Jadi terus kalau ada yang tanya, Bu, saya harus ngikut yang mana? Secara pendidikan bahasa Inggris di Indonesia, sebenarnya kita harus menganut yang British. Karena lebih formal. Yang British berarti Amerika kan ya? Bukan, British yang UK. UK. Jadi kan lebih formal. Hanya saja itu kadang aksennya kurang bisa dipahami oleh
gimana ya, seluruh orang-orang TOEFL teaching English as a foreign language, jadi bahasa Inggris sebagai bahasa asing, itu kebanyakan sudah teradaptasi oleh lagu dan film dari American English. Nah, jadi lebih bagus ya sudah, karena kan tujuan kita berkomunikasi bahasa Inggris buat apa sih? Kecuali kalau kita mau tinggal di UK ya, nah itu kita mempelajari. Tapi kalau kita cuma main bisa, saya pengen ke Thailand saya pengen ke Singapore. Lalu gimana caranya saya bisa having a communication? Pakai apa ya? Pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang apa? American aja. Lebih santai. Jadi lebih ke kayak lo gue. Woi, what's up bro? Gitu aja. Jadi bukannya, hi, how are you? I'm fine, thank you. And you? Enggak gitu. Gitu. Kalau kita masih di sekolah, mungkin kita masih ngebahas itu. Kayak yang jam kemarin. Masih ingat yang jam kemarin? Ini jam berapa? What time is it? Kalau yang kemarin saya ajarin. Jarene aku kan diajari ayah mulai kelas 3 wis isen Mas sepeda wis rencana ayah. Doa ayo. Ayah. Gak ada yang bisa jawab. Lupa semua. Astagfirullah gitu minta makan malamnya di Amerika. Di siangnya di to 8. It's 10 to 8. It's 10, ini 15 yuk. It's 7 to 15. It's 7. 15. Ini belum ujian loh. 50. Quarter. Berarti kurang 10 menit benar, Bu. Kok kurang 10 menit? Ini jam 7 lebih 15. It's Lihat enggak sih? Quarter 7. jam 7 lebih 50. 15. Astagfirullahaladzim. Lain list. Ayo di zoom. Kameranya di zoom. Pakai HP kan? Pakai HP di zoom nah. Ayo, Diketuk 2 kali udah zoom kok. Quarter 7. jam 7. Jam 7 kami apa jam HP It's 7 quarter. It's a quarter 7. Aduh, sedih saya. Ini belum PS. Materi baru 2 minggu yang lalu sudah lupa. Ayo. It's a quarter past 7. That's good. It's quarter Bacanya past jam 7. itu bahasa Inggris itu dibaca dari belakang. Ya Allah, baru 2 minggu yang lalu sudah lupa. Past 7. Ini adalah British. Kalau American atau di film-film, Kok lebih simpel yang Amerika ya, Bu? yang Lebih kita simpel pelajari, Amerika. yang kita pelajari di sekolah, di dunia pendidikan, yang ini. Yang Brit. Tapi ketika kalian nongkrong di luar negeri atau nonton film yang menyebutkan jam, nggak jarang mereka pakai gini. Seringnya pakai yang American. Sama kayak tadi. Kulo, bahasa Jawa ya, kulo panjenengan, aku, kamu, saya, kamu, sama lo, gue. Kamu udah makan. Atau kamu sudah makan, lebih kaku kan. Jadi kalau British itu lebih kaku. Muhammad Solikin, apakah kamu sudah makan? Itu British. Bu. Sama, beda lagi sama Muhammad Solikin, udah makan? Kan beda. Sama, begitu juga yang terjadi sama British and America. Oke, gak ada? Yuk lanjut. Nih, simple present bedanya. Kalau present tadi come, ini came. I come home, I came home. Come home, setiap sore sudah pulang. Kalau I came home, tadi sore. Coba dibaca, ini. I Putri? write a letter to my grandmother every week. Artinya? Saya membaca surat dari Kok membaca? Menulis. Saya mengirim. Saya menulis Mengirim surat surat. untuk nenek Untuk nenek. tiap minggu. Setiap minggu. Berarti kan rutinitas ya, makanya pakai verb 1. Kemudian yang ini.
A word and letter to her last week. Saya menulis untuk dia Saya menulis surat ke dia minggu lalu. Minggu lalu. Minggu Cara lalu. bacanya bukan wrote. W-nya hilang. Wrote. wrote. I wrote. I wrote. Iya, jadi bukan I wrote. Enggak salah. I wrote. Ayo. Tuh. Yuk, coba dibaca yang ini. I go swimming I every go swimming every I go swimming every Tuesday. I go swimming every Berenang setiap I went swimming last Tuesday. pergi berenang. Saya pergi berenang. Saya setiap berenang setiap hari Kamis. berenang setiap hari. Berenang setiap hari. Saya Sabtu. berenang setiap hari Selasa. Selasa. Setiap hari Selasa Bu, Selasa. Saya berenang Selasa yang lalu. Gak Jumat ah. Friday Bu, Jumat Bu. Friday apa Friday? Friday. kok free day lah. Angel. Angel Bu. Libur. Friday Bu, hari Jumat Bu. Kalau Friday hari libur. Friday. Tulis Mas Dai. Kalau Friday nama orang Bu. Pak I. Friday. Ya, Free Prime. right. Friday. Day itu hari libur ya. Saya Senin kan apa libur. anak-anak? Senin, Sunday Bu. Monday Bu. Monday Bu. Monday. Day. Monday. Mau Monday. Monday. Monday ini singkatan dari money Oh, day. Monday. Oh. Oh. Makanya Senin kan mulai masuk kerja kan? Karena itu waktunya money day, Monday. Oh. Selasa, Oh. Sunday. Selasa. Tuesday. Tuesday. Masih jiwa loh saya di kelas ini lama-lama. Tuesday. Bacanya bacanya bukan T, diganti C. Tuesday. Tuesday. Choose. Ayo pergi ke mall, choose. Tuesday. Tuesday. Ya, Arti itu Kenapa, Bu? Artinya apa Bu? Kalau Monday kan money day, kalau Tuesday itu apa Bu? nggak ada. Aduh, malah saya belajar pantun di kelas ini. Sebelum masuk kelas saya tak belajar pantun sih. Berarti. Yuk, Rabu. Rabu, Wednesday. 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 Day. Wednesday. Wednesday. Ini dulu yang di atas bacanya apa? Day. 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 Jangan dibaca Free day. die. Day. Kalau die, ini die. Mati Bu. Ini apa? Mati. Ini Dead. Day. Dead. oh ada yang ngomong Is dead. Mati. Kalau ayah apa Bu? Dead. Daddy. Dead juga. Daddy. Panggilannya Dad, jadi mati. Daddy dead. Panggilannya Dad. Daddy dead. Gak boleh berarti panggil papa Dad yo. Daddy loh. Astagfirullahaladzim. oh ada lagi yang ini. Daddy. Oh, soto. Daddy. Wes, yuk lanjut. Ini bacanya bukan Wednesday. 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 D-nya gak dibaca. Wednesday. Wednesday. D-nya nggak dibaca, Le. Kamis apa anak-anak? Ya Allah, ini ngebahas simple past tense jadi lari kemana-mana ini. Tuesday. Kamis? Free day. Tuesday, Bu. Tuesday. Ono sing nyebut Thursday. kok masih Thursday. ada yang nyebut day sih. Day.
Tuesday. 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 Thursday. Thursday. Oh, that's it. Yes, that's good. Thursday. Thursday. Jumat sudah, Friday. Gak sama dengan Friday, beda. Malam minggu, Bu. Salah, Saturday. belum sampai ke hari Minggu. Malam Minggu. Kesesuai Mas itu. Arif ini. Sabtu. Saturday. 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 Saturday, pinter. Saturday. Saturday. Yes, tapi agak bule-bule sedikit. Saturday. It's Saturday. Saturday. Kok die mana? Saturday. Siapa itu yang masih bilang die? Minggu. Yuk, minggu apa minggu? Sunday. Wednesday. Ini lah Wednesday sih. Sunday, Bu. Sunday. 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 Ya Allah, ampuni mahasiswa semester 1. Amin. Sunday, Monday. So, Sunday. what is the day? What is the day? Tuesday. What is the day? Tuesday. Thursday. Thursday. That's good. That's Thursday. Good. We walk to school. Bacanya ini apa? We walk to school. D-nya nggak usah dibaca terlalu jelas. Walked. We walk. We walk to Berangkat school. sekolah. We walk to school. So this one, I did I did not walk to school yesterday. nah ini jadi dalam past tense itu harus menggunakan verb dua. Itu bentuk positif. Kalau negatifnya pakai verb 1 tapi did not. Loh Bu, kok verb 1 katanya past tense itu harus pakai verb 2. Did ini sudah bentuk kedua. Jadi kalau ini sudah bentuk kedua, ininya kembali ke bentuk awal. I went to Jakarta yesterday. Saya pergi ke Jakarta kemarin. Udah lewat berarti ya. I didn't go to Jakarta yesterday. Aku tidak pergi ke Jakarta kemarin. Berarti kan tidak. Nah, jadi ditambah did not, ini artinya tidak. Go, when, balik, kembali ke bentuk 1. Go. Tuh. Terus kemudian kalau kalimat tanya, sama, verb 1, karena di depan sudah ada did. Did di depan, artinya apakah. Kalau pertanyaannya apakah, jawabannya berarti? Karena. Belum. Apakah? Kalau apakah? Apakah kamu sudah makan? Apakah dia makan? Yes. Yes, I do. Yes atau no, pinter. Sekarang, apakah kamu pergi ke Jakarta kemarin? Did you go to Jakarta yesterday? Nah, Yes. yuk sekarang coba tulis di kolom komentar. Saya membahasa Indonesia Kak. Kalian tulis bahasa Inggrisnya. Pakai nama asli semua ya di sini ya. Sebentar. Yuk, saya memasak pizza tadi pagi. Silakan ditulis bahasa Inggrisnya apa. Tadi pagi, berarti sudah lewat ya. Sebentar, kenapa pada pakai verb ing? Emang kita lagi ngebahas tentang ing. Ing kemarin artinya apa? Sedang. Nah, ini kan sudah terjadi tadi pagi. I am here. Ayo, coba logikanya dipakai. Ayo. Positifnya aja, Nova. Nova ngapain jadi negatif sama kalimat tanya? Sesuai translate saya aja. Oke, Bu, udah saya hapus. Karena kalau nanti ada temennya yang nyontek, dia bakalan bingung, Nova. Baik, Bu. Saya memasak pizza
Tadi pagi. Sudah lewat, berarti harus pakai verb Oh, to. Memasak. Cooked. Pizza. Pagi tadi. This morning, last morning, boleh. Nah, ada yang masih jawab I am cooked. Gak ada to be. Habis subjek langsung verb 2. Ya, diinget-inget. Jawabannya I cooked pizza this morning. Lanjut, nomor 2. My mother not Tulis di kolom komen. Biar bisa dinilai siapa yang mengerjakan. Salah enggak apa-apa. Tetap dapat nilai. Meskipun menjawab tapi salah, tetap dapat nilai. Oh, kok ada 2 dai, bukan ya? ada Arif Satria, Bu. Iya ya, ada 2 dai ya. Itu Satunya apa nama? Rifai, Bu, satunya, Bu. Rifai, Bu. M. Rifai ini. Ya, saya Muhammad Dai, Bu. Itu nama kayak nama marga atau gimana? Bukan, Bu. Nama asli, Bu. Muhammad Dai. Oh, emang nggak sengaja ya namanya sama ya? Enggak, Bu. Rifai sama Dai ya beda, Bu. Beda, Bu. Enggak, menurut saya kok ada 2 dai di kalau waktu ngumpulin tugas di apa namanya ini? Google Classroom. Oh, itu Bu, keliru, Bu. Yang satu saya lihat di laptop, Bu, ya. Di Classroom saya lihat di HP itu belum terkumpulkan, Bu. Akhirnya saya kumpulkan kembali, Bu. Oh, berarti dua-duanya itu kamu. Iya, Bu. Oke. Oke. My mother do not read, didn't read, die not. Ya Allah, Solikin, masa ibunya mati? Keliru, Bu. Keliru ngetik, Bu. Langsung My kekirim, Bu. mom didn't. My mom didn't read. Ya. Punya saya, Bu. Punya Udah. saya betul nggak, Bu? Betul, Mas Ari, betul. Mas apa itu, Mas? Rifai Benar, kan? benar. Oh, cuman tipe aja denied, Rifai. Saya, Bu. My mom atau my mother sama. Did not ini bisa disingkat didn't. Karena ini sudah did, jadi read-nya kembali ke bentuk kedua. Saya, Bu. Good. Lanjut. Jangan itu aku belum aku lagi ini lagi itu Yuk, lagi ini Megawati, suaranya di mute. Kedengeran semua. Oke. 3, 4 jawaban betul semua, pinter. Kalau pertanyaannya kayak gini, jawabannya apa? Rifai kurang tepat.
Kalau pertanyaannya kayak gini, jawabannya apa? Sekoma aneh. Sekoma aneh. Apakah Budi dan Badrun makan kemarin? Yes. Yes apa? Yes, I No, they are. No, they are. Or yes, they are. Oh, are dari mana? Yes. They are. Yes, they. Yes, they. Yes, they. Kalau no, No, they did. They are. No, they did. Oh, they did not. Did not. ya. Sekarang, simple past tense ini juga bisa digunakan tanpa verb. Contoh, ini biasanya digunakan oleh orang luar negeri kalau dia mau nyindir. Contoh, saya mau ngomong sama Lailis, di belakang ada bapaknya. She was slim. Dia dulu, was itu kan kata kerja yang sudah lampau ya. Dia dulu langsing, she was slim. Berarti sekarang dia Gemuk. gemuk atau kurus banget. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, "Hey, how was your father?" Terus ada yang jawab, "My father was handsome." Bapakku dulu ganteng. Berarti sekarang dia Jelek. nah, gitu loh. Jadi simple past tense ini juga bisa digunakan untuk menyindir tanpa menggunakan verb gitu, tapi pakai kata sifat kayak I was rich, saya dulu kaya, berarti sekarang ya tinggal kebalikannya aja. Tapi tanpa menyebutkan saya sekarang miskin, kan gengsi ya. Lah bisa jadi saya dulu kaya, lah boleh pakai kayak gitu. Itu contohnya. Kemudian kalau not tidak, berarti tinggal nambahin not aja. Juliet jawabannya salah. Putri jawabannya salah. Nova dijawab dulu. Was she slim? Apakah dia dulu langsing?